Perkenalkan, nama saya Sarjono, umur 54 tahun, alamat tinggal di Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Saya usaha peternakan sapi ini sejak tahun 2001, dimulai dengan 3 ekor sampai hari ini sudah berjalan hampir 25 tahun lah sekitar itu. Alasan kami berusaha peternakan sapi ini sebetulnya kita tidak ada background sama sekali, kita tidak punya riwayat, kita tidak punya pengalaman sama sekali di dunia peternakan sapi. Tapi alhamdulillah karena kita menekuni apa yang ada di depan kita, sampai hari ini alhamdulillah masih bisa survive. Jadi alasan utama kita memilih usaha ini lebih tepatnya itu terpaksa, karena waktu itu kebetulan orang tua istri saya itu ketua kelompok ternak. Jadi saya melanjutkan usaha peternakan dari yang dirintis oleh mertua saya untuk dikembangkan ke yang lebih baik. Jadi alasan usaha saya menekuni ini sebetulnya lebih tepatnya saya seperti tersesat di jalan yang benar, dan yang sekarang ini saya lebih mencintai, terpaksa jatuh cinta kayak gitu ya. Jadi lebih tepatnya saya setengah terpaksa. Tapi karena kita seperti ini, Tuhan menunjukkan kita untuk usaha di sektor ini, ya kita fokus saja. Sebelumnya background saya itu nggak ada sama sekali di usaha peternakan, karena sebelumnya kita bekerja di sektor swasta, lebih tepatnya saya sebagai sales dan lain-lain, alias pekerjaan utama saya sebagai PNS, pegawai non-stop, bukan pagi nunggu sore lah ya, tapi saya pekerjaan awal saya itu PNS, pegawai non-stop, alias serabutan. Jadi atas dasar itu kita menekuni usaha ini karena situasional, karena lebih tepatnya ke situasional. Usaha ini selain mandiri, kita juga bermitra dengan perusahaan induk kita, perusahaan mitra kita, yaitu PT JGL, PT Great Giant Livestock. Nah, itu PT JGL itu sebagai off-taker, sebagai mitra kita. Jenis usaha kemitraan kita itu ada sapi swadana. Sapi swadana itu sapi-sapi yang milik kita sendiri, itu dimitrakan kepada PT JGL, itu mitra pakan maupun penjualan dan lain-lain. Yang kedua, seperti ada di belakang kita ini sapi-sapi kerjasama dengan PT JGL, itu breeding itu peranakan. Sapi yang penting di perusahaan itu dimitrakan kepada peternak binaan dari PT tersebut. Jadi nanti setelah beranak, bunting ini 6 bulan 7 bulan, sapi 2 bulan nanti beranak. Setelah lepas sapi, induknya dibawa ke PT, nanti kita dikasih lagi. Berikutnya yang kerjasama yang sapi winner. Sapi winner itu sapi-sapi yang lepas sapi dimitrakan kepada mitra binaan kelompok untuk dikerjasamakan selama 5 bulan nanti dengan sistem bagi hasil. Jadi semuanya bagi hasil. Di perusahaan sebagai mitra kita itu berbagi hasil dengan kelompok-kelompok binaannya. Selanjutnya untuk kandang mana yang didirikan pertama kali? Kandang yang pertama kali didirikan adalah kandang yang pertama di depan, kemudian mengembang ke kandang berikutnya di rumah kita, terus ini yang ketiga dan yang keempat di kandang sebelah. Populasi saat ini sekitar 250 ekor. Sapi yang saya pelihara itu sekitar 250 ekor. Kalau penuh itu bisa 400 ekor. Tujuan membuat usaha ini adalah kita untuk menciptakan lapangan kerja, lebih tepatnya kita agar usaha kita ini bisa menciptakan lapangan kerja sendiri yang kedepannya bisa untuk menghidupi atau
menambah income per kapita bagi keluarga kami. Kami selain usaha mandiri, kami juga berkelompok. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok ternak limusin Kampung Asmemula Kecamatan Tumbul, itu saya ketuanya. Sekarang ini saya sudah berbagi tugas kepada adik-adik kita yang lebih muda, kepada generasi milenial, untuk mereka sebagai operasional, sebagai pelaksana manajerial dari kelompok. Jadi kelompok ini yang mengendalikan adik-adik kita yang muda-muda. Mereka bergabung kepada kelompok kita. Anggota kelompok kita saat ini sekitar 80 orang untuk satu kampung, satu desa ya, tapi satu kampung itu satu RW lah, lebih tepat satu RW 80 orang. Tapi sekarang itu agak menyusut karena kemarin sempat terjadi beberapa tahun yang lalu wabah PMK yang merajalela itu, akibatnya banyak yang beralih ke sektor usaha yang lain. Tapi yang bertahan sampai saat ini sekitar 30-40 orang, alias separuh darinya itu tetap bertahan di sektor sapi dengan segala dinamika suka dukanya. Mengapa saya memilih ternak itu tadi saya sudah jelaskan bahwa ini lebih tepatnya saya ingin mengkombinasikan antara ternak dan pertanian. Jadi itu ada circular ekonomi yang membangun bahwa nanti limbah peternakan itu akan menjadi pupuk dari limbah pertanian, abu jagung dan sebagainya, itu akan kembali ke, jadi ada sustainable ya, perputaran kayak siklus kayak gitu. Jadi pupuk kotoran sapi ini diolah menjadi pupuk, nanti pupuk akan untuk memupuk pertanian kita, dan hasil pertanian akan kembali jadi berputar terus. Jadi ada ekonomi yang berkelanjutan. Untuk selama ini yang menjadi inspirasi saya, bahwa saya terinspirasi beberapa perusahaan-perusahaan besar yang berdiri di hampir di Lampung Tengah ini. Setahu saya itu menjadi pusat penggemukan sapi. Kenapa menjadi pusat penggemukan sapi? Karena Lampung secara umum itu karena untuk biaya pakan dan lain itu lebih murah. Jadi hampir skala nasional banyak berdiri di Lampung. Pertanyaan saya waktu itu, kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Bukankah ini suatu potensi ekonomi yang sangat luar biasa yang belum dikembangkan untuk peternakan lokal? Intinya mereka rata-rata selama ini kan peternak itu hanya memelihara 1, 2, sampai 5 ekor hanya sebagai rojokoyo, hanya sebagai sambilan atau apa. Saya membuat usaha ini untuk usaha utama, walaupun tidak sekali perusahaan besar, tapi kan paling tidak bisa lebih nggak sekedar peternak biasa gitu loh, menengah lah, atas menengah, UMKM lah seperti itu. Alhamdulillah kita secara berkelompok kita dibantu sepenuhnya oleh perusahaan, kita disupport sepenuhnya juga oleh pemerintah daerah, baik terutama dinas-dinas pertanian, dan itu sangat membantu kita. Selama ini kendala yang kita hadapi itu sangat banyak ya, terutama selama 5 sampai 7 tahun terakhir ini. Karena sapi ini setelah saya berkecimpung dengan lama, ternyata usaha ini nggak semudah yang kita bayangkan, tidak seindah yang kita impikan, karena ternyata itu sangat dinamis sekali. Waktu tahun 2009 sampai 2001 itu usaha ini sangat dramatis, sangat bagus, alias sangat profitable lah bahasa kerennya. Cuman setelah PMK kesini, itu usaha ini sangat-sangat riskan karena banyak mengandung risiko, terutama risiko sapi sakit dan lain-lain. Itu akibatnya banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, banyak usaha ini yang mengalihkan ke sektor usaha lain. Itu saat-saat yang paling krusial, yang paling kita alami, saat-saat boleh dibilang setengah terpuruk lah itu 5 tahun terakhir. Tapi alhamdulillah semenjak pemerintah yang baru ini terbentuk, kebijakan pemerintah yang dulu itu mohon maaf sangat ini adanya impor daging beku ya kan, adanya kebijakan yang tidak pro kepada peternak maupun petani, itu sangat
mengganggu, sangat merugikan kita. Nah, ternyata usaha sektor sapi khususnya itu juga rentan dengan kebijakan politik. Karena sapi ini ternyata sangat seksi karena nilai jualnya tinggi, nilai ekonomisnya tinggi, dan otomatis itu berperan penting mempengaruhi kebijakan politik. Jadi untuk itu setelah kebijakan berubah, otomatis akan membawa dampak kepada usaha ini itu bisa lebih baik. Terbukti dengan di era sekarang Pak Prabowo ini bahwa kebijakan-kebijakan banyak mengarah ke pro peternak rakyat. Dalam hal ini usaha kita, selain kita bermitra dengan JJL, kita juga membeli sapi kita sendiri, bahwa sapi-sapi ini kita selain dari sapi-sapi dari Australia yang dimitrakan kepada kelompok, sapi-sapi ini juga kita beli dari modal sendiri. Nah, modal sendiri itu bisa dari kredit kur, kredit komersil dari bank yang telah mensupport kita. Ada beberapa teman yang bergabung dari Bank BNI, ada Bank BRI, ada Bank Lampung, dan lain-lain. Selain itu kita juga permodalan kita dapat dari kerjasama mitra investor, alias kerjasama bagi hasil atau sharing profit kepada mitra teman-teman kita, rekan-rekan kita. Jadi sapi itu dipelihara sekian bulan, nanti hasilnya dibagi dua termasuk risiko. Pada saat awal kita usaha dulu itu sapi kita kan masih beberapa ya, belum besar, kita masih ngalir aja gitu. Yang beli juga belum banyak, kita belum banyak mitra, jadi awal ternak itu ya masih ngerintis, masih kita juga belajar, masih mempelajari lah, hampir 5 tahun sampai 7 tahun, baru 2009 sampai sekarang itu kita resmi komersil, dalam artian semua itu harus usaha harus dihitung, harus pembukuannya juga harus rapi, kita harus pelajari marketing, penjualan, semuanya kita kuasai betul-betul, karena kita akan serius di usaha ini dengan lebih baik dari generasi berikutnya. Dalam usaha ini setelah semakin berkembang, kita juga perlu nggak bisa lagi mengandalkan modal kita sendiri. Tentu kita harus bermitra. Dalam bermitra ini baik permodalan maupun apapun itu kita mengajak teman-teman kita, mengajak relasi atau orang-orang yang berminat bergabung dalam usaha ini. Mereka menyertakan modal untuk usaha nanti dengan sistem bagi hasil yang kita sudah tertera dalam MOU. Dan apakah usaha ini harus global atau harus besar atau tidak, itu sangat tergantung dari situasional. Karena menurut saya usaha sapi ini sangat seksi, sangat penting, karena ini masuk dari komoditi utama. Dalam hari itu kita juga hitung-hitungan ini selama orang masih hidup masih butuh makan toh, jadi usaha ini tetap akan akan dibutuhkan orang. Dari situ kita ini yakin sapi ini akan berpotensi untuk kedepannya. Semakin populasi penduduk banyak, otomatis kebutuhan akan banyak. Dari situ kita harus tahu dulu antara supply dan demand sapi Indonesia dengan kebutuhan dan yang ada itu kurang, masih mengandalkan impor. Artinya ini potensi yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita untuk usaha ini cukup menjanjikan. Nah, permasalahannya kan memang di manajerial, kesediaan pakan, bagaimana kita mengelola, itu memang butuh skill dan butuh pengalaman yang butuh waktu lah, itu tidak sembarangan orang bisa. Karena itu memang boleh dibilang itu sangat ilmu peternakan apapun itu sangat dinamis menurut saya itu. Jadi kita apa yang di panduan saat ini belum tentu untuk yang ke depan tuh bagus. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman, yang jelas bagaimana mengelola usaha ini supaya efektif dan efisien. Karena kalau kita efektif, efisien, usaha itu akan lebih tahan, lebih
bisa survive dalam menghadapi situasi yang apapun. Kenapa sih kok kita ini memilih usaha ini? Saya pertimbangan kita bahwa Lampung ini cukup strategis dari sisi geografis dan juga ketersediaan pakan nomor satu. Gitu. Pakan itu kita banyak berdiri pabrik-pabrik singkong, apalagi kita didukung oleh pabrik nanas yang terbesar di Indonesia melalui PT GGP, pabrik rendang. Otomatis ini sumber pakan yang relatif murah. Artinya ini pakannya ada, pangsa pasar kita jelas, masih akan butuh besar. Terus geografis Lampung itu tengah, bisa menyuplai sapi-sapi untuk Jabodetabek, Jawa bahkan, terus seluruh Sumatera, Bangka Belitung. Artinya potensi pasar kan itu terbuka lebar. Jadi kita nggak usah takut untuk usaha ini nggak bakal laku, itu nggak mungkin, pasti laku dan itu pasti diserap oleh pasar. Dari situlah kita terus pakannya bagaimana, ketersediaan pakan ada, murah bahkan dibandingkan daerah lain. Makanya di usaha sapi ini, pantesan usaha sapi nasional itu banyak berdiri di Lampung karena lebih kompetitif, lebih efektif, efisien. Dari situlah kita mencontoh lah perusahaan-perusahaan besar itu, walaupun toh nanti nggak besar banget, tapi mengukur kemampuan kita. Itu ya hal wacana usaha. Untuk misalnya teknisnya, kalau teknisnya itu kita dalam pemeliharaan pakan itu, pakan utama kita kan ponggok, kulit singkong itu banyak tersedia kan itu, terus rumput atau tepung jagung, terus kulit limbah, kulit tanah, tapi kita lebih mengandalkan limbah. Dan pula kita didukung oleh konsentrat itu bisa terdiri dari bungkil kedelai, bungkil sawit, kopra dan lain-lain lah. Dari situ sumber pakan yang cukup murah. Dari pengamatan kita bahwa ADG yang kita dapatkan kalau kita ini menyesuaikan dengan pakanan-pakanan yang cukup bagus itu bisa 1 sekian, lebih dari satu ADG-nya. Tapi kalau hitungan BEP kita berapa, dari seluruh data yang kita punyai bahwa ADG terendah yang untuk break even point itu kita 0,7 sampai 0,8 itu baru balik modal. Nah, kalau kita kita bisa melampaui itu, ya insya Allah itu keuntungan kita. Nah, untuk resiko bagaimana? Resiko apa? Yang namanya mampu kita resikonya pasti sakit dan mati. Nah, untuk itu kita harus sudah siapkan kepada obat-obatan dan lain-lain itu sudah kita kan punya poultry shop sendiri yang bekerja sama dengan PT Sanbe Farma, Medion, Kalbe Farma dan lain-lain. Bahkan import beli kita punya 1 unit usaha yang boleh dibilang poultry shop kayak gitu, menyediakan obat-obatan untuk kelompok dan warga sekitar sini. Itu dari obat-obatan. Terus untuk penanganan kesehatan kita koordinasi dengan mantri setempat dan kita sendiri, artinya untuk pengobatan itu kita bisa handle lah, baik itu terutama biosecurity, terus kapan siklus PMK, kapan siklus demam, itu kita udah pelajari semuanya dan kita sudah standby. Jadi sekarang setelah mengalami kemarin badai PMK yang luar biasa itu, akibatnya kepercayaan runtuh, modal-modal pada ditarik, kita kelimpungan, dan tapi sekarang sudah mulai bangkit lagi. Walaupun toh ada PMK itu sudah nggak bisa hilang lagi, karena itu menurut saya itu endemik ya, itu sudah menjadi penyakit yang ada. Kita nggak perlu takut lagi, yang penting kita vaksin rutin. Nah, kita vaksin PMK itu setelah 6 bulan sekali, kemarin terakhir bulan 10. Jadi kita ada continue itu kerjasama dengan pemerintah maupun mandiri. Dalam obat-obatan kita juga siapkan semuanya. Pemasaran itu kita banyak menjual sapi ke daerah terutama itu Padang, Bangka Belitung, terus Sumatera seluruhnya, hampir seluruh kawasan Sumatera plus Jawa, Jabodetabek plus Jawa. Bahkan kita menjual sapi sampai Madura juga. Kenapa seperti itu? Dulu kan kita banyak ngambil bakalan dari Jawa. Sekarang kayaknya itu posisinya berbalik. Kalau Lampung dulu posisi nomor 6, nomor 7, sekarang kayaknya produsen nomor 3 di nasional itu untuk Lampung. Itu boleh dibuktikan karena kita banyak menyuplai
ke daerah Jawa. Jadi artinya potensi Lampung ini sangat luar biasa untuk dikembangkan ke berikutnya. Kalau untuk pakan, kita mengandalkan pakan-pakan limbah pabrik, jadi kita jatuhnya lebih tidak terlalu mahal. Terus kita penyimpannya cukup simpel karena nggak perlu silo dan lain-lain, karena kita pakan itu hanya untuk keperluan 10 sampai seminggu 10 hari, habis kita bisa request lagi ke pabrik. Jadi nggak perlu sampai yang bikin high atau bikin, tapi ya nggak apa-apa kalau bikin, cuman kalau kita justru kurang efisien. Jadi kita lebih kira-kira kebutuhan untuk 10 hari lah, itu setengah habis langsung beli lagi. Jadi kita utamakan pakan itu selalu fresh. Itu masalah pakan. Yang berikutnya yang dilema masalah pakan tuh, memang kemarin sempat kita juga ketar-ketir selama pabrik singkong tuh masih nanas tumor, kita tenang-tenang saja. Cuman kemarin sempat ngeri-ngeri sedap beberapa bulan terakhir karena singkong murah akibat demo-demo pabrik pada itu yang bikin kita susah. Itu yang kendala utama dari pakan menurut saya. Jadi kalau pabrik sampai tutup berkelamaan, kita bingung pakannya dari mana. Makanya sebelum kemarin isu pabrik itu akan tutup lama, kita sudah stok untuk 1 bulan, 1 bulan setengah. Jadi kita itu judulnya itu manajemen stok. Kita harus hitung stok pakan untuk kebutuhan sekian, supaya sapi ini kan terus butuh makan tuh. Jadi harus tidak boleh on off, tidak boleh sapi ini hari ini pakan B, besok C, ketiga bisa. Itu butuh adaptasi yang cukup mengganggu. Kalau dia berubah terus nanti stres sapi, tentu nggak akan kecapai itu ADG pertumbuhan. Itu yang masalah sapi, penggemukan sapi. Dari pengalaman kita memang ADG sapi itu beragam, saya pastikan itu beragam. Ada yang 0,7, 0,8, 9, 10 sampai 1,3 juga ada. Tapi itu tergantung dari stroke sapinya, dari lama pemeliharaan dan lain-lain, banyak variabel yang menentukan kenaikan ADG. Tapi kalau average itu rata-rata satu bahkan di atas 1. Dengan di situ kalau misalnya potong biaya bunga, biaya dan lain-lain, anggap aja BP 0,8 lah, itu masih ketemu. Untuk resiko sapi kita selama ini kerjasama dengan PT Jasindo, Jasa Asuransi Indonesia. Itu sapi-sapi kita diasuransikan. Itu ada MU-nya, itu diasuransikan nanti per 6 bulan atau 1 tahun. Itu per periode kita kan 5 bulan sampai 6 bulan tuh. Jadi kalau dihitung rata-rata itu sapi kita anggap aja dihargai 20 juta kayak gitu. Nanti asuransinya 10% dari situ, jadi sekitar 10.000 per ekor per bulan kayaknya. Sekitar satu bulan 10.000 satu ekor. Murah kan? Nah, risikonya di situ kalau misalnya ada sapi yang mati, itu kita dapat bagian dari asuransi penuh. Kalau misalnya potong paksa, afkir, itu kita dapat separuh, lumayan lah. Tapi kalau tidak terjadi apa-apa ya milik asuransi, itu kan di risiko diasuransikan. Makanan sapi itu kita supply dari pabrik sekitar. Terus pemasaran itu kita memasar. Kalau kita jual lepas sih, kita mengemukkan sapi, nanti orang beli ya tinggal beli, bayar tunai. Jadi kita nggak masarin sendiri seperti itu, tidak. Karena itu sangat juga berisiko kepada dana-dana yang macam. Banyak kejadian seperti itu. Jadi kita cari aman aja. Untuk marketing ini supaya kita ini pembeli itu nggak kapok, supaya orang bekerja sama dengan kita itu tidak jerah gitu ya. Tentu kalau kita berprinsip bagaimana usaha ini berkelanjutan sampai terus menerus. Jadi ada kerjasama yang saling menguntungkan, baik kepada supplier, kepada vendor kita, terutama kepada customer kita, kepada pembeli sapi kita. Kita kalau membeli itu merasa untung kerjasama dengan kita, membeli produk-produk kita, saya yakin mereka akan terus membeli, ya kan? Itu akan berkelanjutan, berkesinambungan. Caranya gimana ya? Kita setting bahwa harga di situ menurut mekanisme
pasar. Jadi kita tidak bisa egois, mau segini nggak mau ya wis, enggak. Kita ngikut aja dinamika pasar itu, yang turun-turun naik-naik, supaya yang pembeli juga untung, kita pun tidak dirugikan. Itu permasalahan. Yang kedua, telah mengalami dinamika yang cukup panjang, cukup berubah-berubah. Usaha sektor sapi ini saya bisa ambil kesimpulan tidak bisa lagi kayak dulu. Ini yang harus dicatat, harus diperhatikan. Nggak semua itu indah seperti di YouTube, nggak semua itu indah seperti di dunia maya. Nah, sapi ini setelah mengalami kita semakin kita belajar dari jatuh bangun sepeda, ternyata yang paling bagus ini, usaha ini juga ada livestocknya. Jadi contoh begini, sapi-sapi yang kalau belum untung ya jangan dijual. Kalau misalnya kayak ayam potong kan 1 bulan ya, apapun yang terjadi harus dipanen kayak dulu gitu. 4 bulan 5 bulan harus dipanen. Yang beli orang lain, gedein lagi. Kita kurang menguntungkan. Nah sekarang enggak, kalau belum untung jangan dijual. Nah jualnya kapan? Pas harga tinggi. Pertama kita harus cari momen Lebaran, Idul Fitri, saat kebutuhan banyak dan harga pasti relatif tinggi. Nah lebih tinggi lagi mana untuk sapi lokal? Saat di Idul Adha, di situ puncak dari harga di situ, karena kita pilih sapi-sapi yang bagus-bagus ini untuk di target penjualan ke Idul Adha. Jadi yang sekarang itu bukan hanya teknis kita produksi, memberi makan, pertumbuhan ADG-nya bagus. Lah ADG-nya bagus kalau jualnya pas harga turun ya kan nggak efisien dong. Jadi kita udah masuk strategi ke livestocknya, stoknya. Jadi pasar maunya apa, kita produk apa, dan kapan kita jual tergantung dari situasi pasar. Itu yang paling kunci untuk usaha ini bisa survive. Jadi tidak lagi mengandalkan saya menggemukkan sapi dengan pola pakan seperti bla bla bla, akibatnya high cost gitu, biaya tinggi, nanti pas jual 6 bulan berikutnya harga pas turun. Nah pas harga turun ya jangan dijual, kita lewatin aja. Untuk itu kita harus stok, punya amunisi untuk stok pakan dong. Nah itu kita udah hitung-hitungan, ini andaikan terjadi plan A, artinya gini, usaha ini kita harus siapin dari plan A normal nih 6 bulan sekali panen, itu reguler ya. Yang ini untuk stok, kita bagi dari sekian stok yang ada, kita ini untuk untuk dipilah-pilah supaya kita bisa survive. Nggak bisa lagi dulu on off, tidak, saya jamin tidak. Ini berdasarkan pengalaman kita bahwa pelihara sapi itu tidak bisa lagi main-main, tidak bisa lagi coba-coba, tidak lagi. Begitu kita masuk kita harus fokus dan harus all out. Itu kuncinya. Jadi tidak bisa lagi cuman hari gini ngarit misalnya, kalau ngarit tok ini itu kan yang untuk breeding. Betul, kayak untuk breeding seperti ini dia tidak butuh pakanan tingkat tinggi, dia cuma rumput, makan tidak perlu banyak. Ya beda lagi penanganannya kalau breeding. Kalau yang untuk anak-anak untuk lepas sapi beda lagi, dia belum perlu protein tinggi kan, maksudnya butuh frame, maksud pembentukan. Itu beda penanganan antara breeding, lepas sapi dan komersil, beda. Dari pengamatan kita, usaha ini ada, saya bagi ada yang kita trading tuh untuk jual beli, boleh masuk di sektor itu. Jadi anak-anak muda yang sekarang tuh silakan bergabung secara berusaha peternakan ini, itu bisa masuk kategori gini. Untuk usaha sapi yang bisa berhasil itu nggak harus jadi peternak penggemukan, breeding pun bisa. Kalau kalian punya lahan luas gitu, bisa untuk breeding. Kalau punya kapital yang bagus, modal gede, ya silakan masuk ke fattening gitu. Kalau misalnya kalian nggak punya modal, nggak punya ini, sekarang anak-anak pinter-pinter sekarang tuh skill tuh, YouTuber bisa dapat duit dari YouTube. Itu salah satu potensi di usaha sapi. Selain itu pula juga usaha ini juga bisa untuk livestock. Momen kita mau masuk kalau menjelang momen Lebaran sama Lebaran itu pun sah. Jadi ini ada beberapa alternatif, bisa YouTuber, bisa lagi, apalagi sekarang ada APPSI, ada apa itu, lomba-lomba ternak itu memancing animo masyarakat untuk bisa terjun ke jauh lebih baik. Jadi ini potensi memanfaatkan sapi yang misalnya kelas premium, kelas ekstrim,
bobotnya satu ton harganya bisa 300 jutaan. Karena tapi tidak semua sapi bisa di seperti Mas Eva itu. Jadi kita harus pilih, oh ini cocoknya untuk ini. Artinya gini ya, usaha ternak sapi ini kita harus nggak penggemukan tok gitu maksud saya. Ada sektor di breeding, ada si growing, ada yang YouTube, ada yang ekstrim. Monggo silahkan disesuaikan dengan kapasitas masing-masing, silahkan di anak-anak muda dan lain-lain silahkan disesuaikan dengan daerah dan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Itu yang poin penting. Jadi sekarang tidak bisa lagi bertahan hanya penggemukan. Itu yang selama ini tercipta seperti itu. Sekarang semenjak semakin kesini, itu saya katakan usaha sapi ini banyak dari beberapa sektor yang kalian akan masuk, terutama anak muda, supaya kedepannya itu bisa ikut terjun di dunia usaha peternakan, meramaikan ini supaya kita tidak jadi konsumen, jadi target konsumer dari asing, jadi Australia dan dominan itu. Suatu saat kita bisa produksi swasembada sendiri untuk memproduksi dalam negeri supaya kemandirian pangan seperti yang dicanangkan pemerintahan saat ini. Ada kemandirian pangan, ada swasembada daging. Kalau yang dulu cuma wacana, sekarang mudah-mudahan ini tidak. Nah, itu satu-satunya jalan bahwa bagaimana kalau usaha ini sangat profitable, sangat menguntungkan. Kalau ini menguntungkan, saya yakin anak-anak muda dan lain-lain pasti akan bergabung. Kalau dulu ngingu sapi itu saya sendiri ngalami apa itu sapi, jijik dan lain-lain. Sekarang berbalik, saya justru ini potensi yang luar biasa. Bahkan di Al-Quran disebutkan surat Al-Maidah itu artinya sapi betina, artinya apa? Itu potensi ekonomi yang kita terabaikan. Kita sibuk untuk yang sektor, padahal sektor yang ini tidak kita garap dengan serius, malah diambil oleh orang asing. Nah, ini yang perlu kita catat, anak-anak muda dan lain-lain mudah-mudahan bisa tergerak untuk ikut usaha sektor. Jangan usaha, nggak usah malu, nggak usah gengsi. Itu yang mendukung usaha ini ya. Kalau dari sektor pakan tadi, memang kita harus pakan-pakan yang berkualitas, protein yang tinggi dan lain-lain. Kita misalnya gini, menjelang Lebaran sama Idul Adha itu kita push pakanan premium lah, dengan pakanan ini tapi sudah disusun. Oh, ini untuk target. Artinya gini, tidak semua digeneralisir ya. Yang breeding nih seperti ini pakannya, yang breeding sini. Nah, kita bicara dalam hal ini spesifik yang premium, yang penggemukan. Kalau dulu penggemukan gini ya, pas biaya makan, pas jual, pas murah ya, siklusnya terus gitu ya, habis kita. Sekarang enggak, kita ngelihat 1 tahun itu kita harus itulah pentingnya analisa, itulah pentingnya informasi. Berapa impor masuk tahun ini berapa? Kalau impor itu sekian, berarti kita ada kemungkinan pasar sekian, kebutuhan pasar berapa, kompetitor berapa, baru kita mau ngapain. Nah, setelah kita susun, oh ini yang untuk korban, kita push, kita target sekian ton, ini untuk premium, ini ekstrim. Setelah itu baru kita mau ngapain. Jangan di semua dibret, habis kita, percuma. Untuk usaha ini kedepannya seperti apa, saya pinginnya usaha ini akan berkembang terus. Saya sudah mengalami, dan saya sendiri, hampir seluruh Indonesia mengalami naik turun, sepak terjang, usaha dengan susah payah kita membangun, kita jatuh bangun tuh hampir semua mengalami. Dulu kita nggak kita tidak mengerti bahwa usaha itu akan ada siklus. Ternyata setelah saya alami, setiap orang, setiap usaha itu pasti akan mengalami siklus. Nah, ini yang kita harus siap. Tidak siap harus suatu saat siap. Dalam ini bagaimana ketika menghadapi sulit, pakai rumus apa, dan ketika kita dalam keadaan on fire itu harus seperti apa. Dan intinya kita harus bisa bijak mengelola keuangan, tapi kita harus kekuatan modal sendiri supaya kita bisa merdeka, bisa kuat usaha ini dalam badai apapun. Kalau kita modalnya sendiri itu jauh lebih kuat. Artinya kita didukung oleh manajer pengelolaan keuangan, pengelolaan. Kita tidak terlalu egois, kita tidak terlalu ambisius, tidak bisa. Banyak orang yang gagal karena bukan ambisi, tapi ambisius, akibatnya menghalalkan segala cara. Apalagi ternyata itu saya amati, itu termasuk saya dulu mengalami seperti itu. Ternyata semakin kesini saya semakin shock, semakin
usaha ini tidak perlu cetar membana dan lain-lain. Yang penting kuat modal, kuat fokus. Lu orang menilai apa silahkan, yang penting kita kuat modal dan kuat manajernya bagus, sistem dibentuk dengan baik, sistem usaha dibentuk, kekuatan andaikan kita pergi, kita jalan, sistem sudah jalan, jadi kita bisa jalan. Jadi kalau sistem usaha sudah terbentuk, kita bisa mendelegasikan kepada orang lain. Tapi bukan berarti autopilot yang lepas begitu saja, tidak bisa. Tapi tetap kita sebagai owner harus mengkontrol dan tetap terjun walaupun tidak sepenuhnya. Tapi kan kita poin-poin penting ditangani oleh tim kita yang memang kita didik, kita arahkan untuk bisa mengcover usaha ini. Karena usaha ini, usaha sektor sapi ini kan apa ya, padat modal lah, resikonya juga gede. Jadi kita harus fokus, harus betul-betul totalitas untuk masuk ke dunia yang terpaksa kita cintai. Dan insya Allah harapannya ke depannya itu usaha ini bisa bermanfaat untuk saya sendiri, untuk keluarga saya, dan masyarakat sekitar melalui kelompok, dan ke depan bisa menjadi inspirasi yang positif untuk teman-teman kita, adik-adik kita. Dia juga di sini kita menerima anak-anak untuk magang, untuk belajar, dan disitulah saya berbagi pengalaman di situ, bukan ngajarin ya, tapi tepatnya lebih berbagi pengalaman untuk adik-adik kita, untuk anak-anak mahasiswa dan sebagainya, supaya mereka lebih tangguh dari kita, lebih kuat, dan kedepannya bisa menjadi jauh lebih baik. Pesan saya sebagai peternak yang sudah alhamdulillah sudah malang melintang, yang sudah mengalami pasang surut, mengalami dinamika, yang sudah banyak makan asam, garam, apapun itu yang alami, sudah alhamdulillah itu semua saya syukuri. Semua itu menurut saya tidak menyesali, tapi saya syukuri semuanya sebagai karunia ilahi. Mungkin Allah menunjukkan jalan saya di sini pasti bermaksud baik. Allah menghendaki kehidupan bagi saya itu pasti untuk bisa bermanfaat, baik untuk saya sendiri maupun untuk teman-teman ataupun orang-orang yang di sekitar kita. Jadi yang bisa saya sampaikan melalui kesempatan yang baik ini, bahwa dari penelitian saya selama ini, nomor satu ternyata untuk bisa sukses itu tidak harus pintar, tapi etika. Betul kata agama itu nomor satu, akhlak. Akhlak atau bahasa kerennya sekarang attitude lah. Kalau skill bisa dilatih, kalau keahlian bisa dipelajari dan lain. Cuman kalau itu akhlak ataupun etika, itu kalau kita tidak tepat dari awal, dari kesadaran kita sendiri itu untuk memperbaiki diri, untuk bisa masuk ke dunia usaha, itu nomor satu memang harus skill, etika. Kalau kita itu tidak bisa, mana mungkin kita bisa kerja sama orang lain, mana mungkin kita bisa mendapat rezeki dari orang lain. Soalnya rezeki itu hasil dari, selain dari karunia Tuhan, itu hasil dari kita berinteraksi dengan orang lain. Kalau interaksi dengan orang lain itu butuh etika, butuh attitude, butuh karakter. Kalau itu saja tidak baik, pasti akan jadi sampah. Itu catatan nomor satu. Yang kedua, kita memang harus dalam dunia usaha apapun itu, dari penelitian kita juga menunjukkan bahwa kita ini harus bisa berkomunikasi. Itu penting sekali, apalagi untuk anak-anak muda ke depannya. Walaupun memang komunikasi bisa dalam digital atau lain, nantinya kita bisa komunikasi, dan kita harus bisa menjaring relasi. Kalau relasi kita banyak, komunikasi kita bagus, public speaking kita walaupun tidak bagus-bagus, paling tidak bisa menghargai, insya Allah itu orang akan suka bekerja sama dengan kita, orang suka akan berinteraksi dengan kita, dan itu akan membuka jalan rezeki bagi kita. Itulah yang dimaksud Allah untuk silaturahmi dan menjaga attitude akhlak kita supaya bisa jauh lebih baik. Nah, itu yang lebih utama di situ. Yang berikutnya, kita berpesan melalui kesempatan baik ini bahwa jadilah kita yang sukses,
yang bisa menilai membawa manfaat tidak untuk diri kita sendiri saja, tapi untuk keluarga dan untuk masyarakat sekitar. Mudah-mudahan usaha kita apapun itu bisa membawa keberkahan bagi semuanya, bisa menjadikan inspirasi positif bagi banyak pihak dan membuka diri untuk berbagi pengalaman dan berbagi ilmu, karena itu akan menjadi sedekah jariah yang insya Allah itu tidak akan terputus, atau ilmu yang bermanfaat yang tidak terputus. Dan selanjutnya lagi bahwa kita juga harus tidak hanya punya target, itu hanya tidak hanya punya harus untung-untung, tapi ada nilai-nilai yang harus kita jaga, nilai-nilai etika, lagi-lagi etika yang harus kita punyai, bahwa kita ini dalam bermasyarakat, dalam berbisnis itu kita jangan egois dalam mengambil keuntungan, alias jangan terlalu serakah. Jadi kita harus berbagi keuntungan supaya ekonomi berjalan dengan baik. Dan yang paling penting dari itu semua, walaupun kita harus punya target, kita harus punya fokus, punya beberapa grand design, plan A, plan B, tapi yang paling penting bahwa kita hidup hari ini. Kita memikirkan masa depan harus, tapi tidak berarti energi kita akan terkuras untuk masa depan terus sampai lupa hari ini. Jadi menurut saya nomor satu, kita harus happy, harus sehat, nikmati, syukuri, jalani hari ini, dan itulah yang paling penting. Hari ini milik kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hidup harus sukses dan bahagia. Nikmati, jalani, syukuri. Terima kasih.